Oke teman-teman, thank you udah support di video ini. Kita lagi di Gading Serpong, teman-teman. Kita akan belajar banyak juga dari kisah Bro Dedi di sini. Salah satu member AI Growth juga, dan beliau juga akan cerita banyak hal tentang bagaimana transisi dari bisnis konvensional ya ke bisnis digital atau AI. Oke, jadi welcome to channel AI Growth. Nah, di kali ini langsung kita ngobrol aja ya. Mungkin Bro Dedi bisa cerita dulu nih, mungkin sekarang kesibukannya apa, dan mungkin dari kapan sih mulai sebuah bisnis atau apapun itu, dari karir lah ya. Kalau sekarang sih sibuk udah full konten ya. Full konten. Jadi sebelum terjun di dunia AI, aku kebetulan udah coba untuk beberapa bisnis konvensional. Salah satunya ya masih ada bisnis restoran yang masih berjalan sampai hari ini. Restoran. Terus juga ada bisnis untuk jualan produk online lah. Jualan online, bisnis online. Cuman itu kebetulan sudah ditutup. Sudah tutup. Dari tahun lalu. Gitu. Nah, kan pasti teman-teman di penonton ini penasaran lah ya, kok bisa dari konvensional terus bisa jadi digital? Mungkin ada plus minusnya nggak? Bisa diceritain dikit lah. Kalau konvensional kan berarti resto kan? Ya. Resto. Nah, boleh nggak diceritain itu plus minusnya resto sama yang sekarang digital lah? Kan pasti kan di sosmed itu pada gembor-gembor, wah bisnis digital bagus. Apakah sebagus itu? Kalau dibilang plus minus pasti ada ya. Betul. Pasti ada. Kalau bisnis konvensional tuh kita kan harus sediain tempat pertama. Betul. Terus juga harus sediain yang namanya karyawan. Betul. Terus ada yang namanya biaya operasional. Betul. Nah, kalau bisnis digital mungkin ada yang namanya biaya operasional. Ya. Tapi nggak sebesar kalau kita tuh kerja di bisnis konvensional. Itu benar plus minus sih. Plus minus, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Betul. Karena semua juga pasti ada plus minusnya. Benar. Cuma kalau yang aku jalani, kan kebetulan kita jalan di dua bisnis yang berbeda. Ya. Kalau di bisnis digital, aku merasa tuh cost untuk operasional tuh jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil. Ya, dibandingkan kita di bisnis konvensional. Seperti itu. Dan sebenarnya juga kita bisa menjalankannya sendiri, walaupun kalau untuk kedepannya kita tetap harus punya tim. Tapi kalau di bisnis digital kita bisa memulai dengan seorang diri sebagai solopreneur. Seperti itu. Nah, cuma kalau di bisnis konvensional tentu kita nggak bisa memulai sendiri. Kita harus punya modal di awal. Baik tempat, baik karyawan, semua harus siap di awal. Gitu. Jadi secara modal untuk staffnya pun pasti berbeda. Kalau di bisnis digital kita bisa start dengan modal sekecil-kecil. Bahkan modal gadget aja udah bisa ya. Betul, seperti itu. Wah, berarti Bro Dedi ini sudah punya dua alam lah ya. Dua alam. Satu bisnis di konvensional, satu di digital, dan dua-duanya sudah ngerasain lah ya. Nah, tapi kalau untuk potensi nih ke depannya, menurut Bro Dedi itu bisnis apa ya? Konvensional atau digital yang mungkin lebih menjanjikan? Yang lebih menjanjikan sih menurut aku bisnis digital. Kenapa tuh? Terutama kalau kita tinggal di Indonesia ya. Karena kalau yang namanya bisnis konvensional, kita tuh seperti contohnya saya punya restoran. Ya, itu pasti kita akan bermain tuh pertama di iklim. Ya, ketika iklimnya lagi buruk, contoh hujan dulu, pasti bisnis konvensional itu akan sepi. Nggak ada yang datang. Betul. Dan kalau misalnya contoh ada keributan, huru hara, itu pasti akan muncul bisnis konvensional itu juga sepi. Gitu. Terus ada masa-masanya juga di mana ekonomi sulit, bisnis konvensional pun justru contoh misalnya beberapa waktu lalu ketika COVID, itu bisnis konvensional harus tutup seperti itu. Nah, tapi kalau yang namanya bisnis digital kita bisa kerjakan di rumah seperti itu kan. Kita tidak perlu tempat. Terus juga kalau iklim mau hujan, mau panas, kita tetap bisa menjalankan. Beberapa seperti itu ya. Berarti mungkin kalau dari cerita Bro Dedi, kesimpulannya kalau kita bisnis digital mungkin lebih gampang dimulai. Dan mungkin less cost lah ya dibilang ya. Tapi kalau konvensional mungkin lebih banyak lah variabel-variabel yang kita
perlukan. Ya. Betul ya. Nah, berarti teman-teman mungkin kalau yang nonton bisa belajar juga lah, ya kan, ibaratkan kalau teman-teman punya manajemen risiko yang besar dan mungkin punya modal yang besar juga, bisa lah coba konvensional ya. Kalau mungkin digital, nah mungkin semua orang bisa ya sekarang ya. Mau kita di pulau manapun, yang penting ada internet lah ya. Yang penting ada internet, kita udah bisa lah memulai something lah ya. Mungkin nggak besar tapi ada menghasilkan lah ya. Oke. Nah, mungkin sekarang kita mau lebih kerucut lagi teman-teman ke bisnis digital. Nah, Bro Deddy ini mulai bisnis digital atau ibaratkan jual produk digital lah ya, ibaratkan itu dari kapan? Kalau produk digital, aku baru dari tahun lalu sih sebenarnya. Jadi 2015. benar-benar baru lah. Bulan berapa tuh? Kalau untuk coba-coba tuh dari awal tahun 2025. Cuman kita sempat ganti beberapa produk, kita coba lagi. Tapi untuk seriusnya sebenarnya baru banget. Jadi di bulan kurang lebih Oktober lah. Oktober? Ya, itu baru benar-benar serius. Baru benar-benar full time gitu maksudnya? Baru benar-benar full time. Berarti dari Oktober, berarti baru 5-6 bulan ya untuk sekarang ya? Oktober, sekarang ya 4 bulan lah. 4 bulan lah ya? Oke. Nah, dan saya kan dengar-dengar bahwa Bro Deddy ini sendirian nih. Ya, maksudnya untuk menjalankan bisnis digital ini adalah sendirian. Gitu. Bisa kasih gambaran nggak untuk sendirian itu? Bisa punya omset berapa? Kurang lebih lah range-nya selama 4 bulan ini. Ya. Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Ya 2 digit lah. Ada 2 digit per bulannya. Ya per bulan. Nah 2 digit per bulan. Entah lah ya 2 digitnya berapa. Kan ya, 10 juta sama 99 juta. 10 sampai 99. 2 digit. Itu 2 digit juga, betul. Oke, berarti itu kotornya ya. Ya. Oke. Tapi bisa nggak kasih tahu mungkin teman-teman cost-nya yang di digital itu kurang lebih seperti apa sih? Maksudnya biaya-biayanya apa aja biasa selain pegawai kan? Kalau ada pegawai, tapi kan Bro sendiri. Sebenarnya nol sih cost-nya ya, kalau bisa dibilang ya. Paling karena kalau kita jual produk digital, itu kan kita cuman bikin tuh di awal sebenarnya. Bikin produk di awal lah. Ya mungkin kita punya cost internet per bulan. Atau mungkin juga untuk tools AI yang bisa digunakan. Tapi itu pun banyak yang gratis sebenarnya. Banyak gratis. Banyak yang gratis. Jadi sebenarnya kalau untuk cost itu seminim mungkin sih. Seminim mungkin. Nah, boleh sharing nggak Bro? Awal-awal waktu Oktober itu pakai tools apa yang benar-benar bisa membantu dan juga mungkin minim banget dari sisi cost-nya. Apa tuh? AI apa tuh? Kalau untuk awal pasti kita perlu yang namanya ChatGPT atau Gemini. Ya, itu sebagai core untuk kita cari ide sebenarnya. Nah itu penting banget. Gitu. Jadi itu sebagai otaknya kita lah. Asisten memikir. Gitu. Terus untuk pemilihan produk juga sebenarnya ChatGPT udah bisa bantu kita sih. Untuk kita mau jualan seperti apa. Kayak gitu. Contoh misalnya kita mau jualan ebook, terus selanjutnya kita langganan yang namanya Canva Pro. Betul. Nah, tapi kalaupun kita mau pakai versi gratis pun masih bisa. Sangat bisa ya untuk jual ebook misalkan. Dari Canva, terus kita mau jualan nih, jualannya di mana gitu kan? Ada platform, banyak platform. Dari Link ID atau mungkin Scarlett atau Bedu gitu atau order online. Nah itu banyak banget teman-teman yang bisa dipilih. Dan itu pun juga ada yang gratis sebenarnya. Iya, nggak harus langsung berlangganan. Harus untuk langganan. Jadi secara cost itu sebenarnya jauh lebih murah. Jadi murah. Betul. Kalau kita sewa ruko aja berapa ya? Betul. Ya, setahun bisa. Betul. 100. Betul. Apalagi di Jakarta ya, mungkin bisa 100-200 belum interiornya, belum alat-alatnya. Betul. Berarti tadi yang kita simpulkan Bro Deddy ini adalah pertama adalah LLM lah ya. LLM itu kayak ChatGPT, Gemini, Cloud mungkin. Nah, jadi pilihlah mungkin LLM yang bisa all in one lah ya. Nah, salah satunya mungkin Gemini atau GPT. Nah, kalau sekarang kan Gemini ya lebih ya. Karena kan dari sisi tulisan dari gambar juga Jadi sekali kita subscribe bisa banyak hal yang kita bisa dapat ya. Itu untuk membantu kita brainstorming ya kan, untuk bantu kita keputusan strategi dan segala macam ya. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan tidak punya pengalaman bisnis sama sekali atau mungkin masih buta, itu bisa belajar. Ya kan?
Ada nggak satu hal yang bro pernah tanya ke GPT atau Gemini, tapi hasilnya mind blowing kayak, ini gue nggak pernah denger nih dari orang lain. Ada nggak kayak strategi kah atau tips kah? Ada nggak? Ya sebenarnya aku hampir tiap hari sih gunain ChatGPT. Contoh misalnya kita lagi benar-benar mentok nih, benar-benar mentok atau lagi mau ngapain gitu ya. Aku sempet sih curhat ke dia, aku bilang, lagi bingung nih mau bisnis apa gitu ya. Modalnya paling kecil, terus bisa ngasih revenue yang gue mau, kayak gitu loh. Revenue yang gue mau, tapi lu nganggep gue tuh nggak bisa apa-apa, pokoknya seperti itu. Nganggep gue nggak bisa apa-apa. Dan dia bisa gambarin, dia jabarin semua. Dan salah satunya itu adalah produk digital. Makanya gue coba produk digital. Bahkan ketika kita mungkin tanya, dia misalnya contoh kita mau spesifik produk digital, dia akan jelasin lagi ya. Dia akan jelasin. Tapi ya kita harus spesifik sih nanyanya, karena kalau kita nanyanya ngaco, jawabannya juga ngaco. Betul. Misalkan saya mau kaya nih, gimana caranya? Dia nggak tahu ya. Masa lebih ngaco aja lah gitu. Berarti ChatGPT atau Gemini. Yang kedua tadi mungkin platform untuk jualannya. Kan pasti kayak link.id, Skylab kan kita butuh untuk orang purchase atau belanja di situ ya. Berarti cuma dua doang ya? Sama sosmed lah ya? Sosmed. Tapi sosmed kan nggak bayar. Sosmed tuh nggak bayar. Betul. Paling ya kalau mau lebih bagus pakai Canva Premium, Pro, atau CapCut. Jadi teman-teman yang mau mulai di digital, ya paling 3 ini aja. Nah, terus ada nggak bro, pengalaman waktu awal mulai nih? Kan pasti nggak semuanya orang langsung bisa cuan nih. Gimana caranya bro Dedi ini dari awal punya mindset dan sampai bisa menghasilkan? Pasti kan ya ada boncosnya, ada gagalnya. Nah, apa kegagalan yang pernah bro rasain dan bagaimana cara mengatasinya? Karena pasti banyak di luar sana itu yang mengalami, pasti. Gue yakin. Ya sebenarnya long story juga sih. Jadi gue tuh mulai produk digital yang benar-benar serius itu kan di bulan Oktober ya. Jadi sejak bulan Agustus, sebenarnya salah satu bisnis gue bangkrut, bro. Ya bisnis gue bangkrut. Dan gue emang sih gue ada bisnis lain. Tapi untuk yang jadi core utama hidup gue itu sebenarnya bisnis yang bangkrut itu. Gitu. Jadi mau nggak mau gue harus punya revenue of income yang serupa mengganti ya bisnis yang menggantikan bisnis gue yang bangkrut. Gitu. Jadi gue memacu diri gitu. Gue belajar ya salah satunya dari AI Growth lah. Gue belajar banyak dari situ kan, kebetulan waktu itu buka bootcamp. Nah gue ikut juga. Betul. Gue pelajarin kenapa sih orang bisa sampai growing dengan AI itu cepet banget. Kan Bro Adrian kan sempat cerita ya, saya baru mulai berapa bulan tuh setengah tahun kalau nggak salah. Awal tahun 2025. Nah itu udah growingnya cepet banget gitu. Nah gue coba memacu diri untuk supaya minimal lah gue dapet 10 juta dulu lah di awal. Sebenarnya ekspektasi gue cuma segitu, tapi ternyata setelah gue konsisten, hasilnya tuh jauh lebih di luar ekspektasi. Malah melebihi apa yang menjadi ekspektasi gue. Gitu. Berarti dari Agustus kan ada gagal misalkan dari bisnis sebelumnya. Terus apakah waktu Oktober mulai langsung gas gitu? Langsung gas. Langsung gas ya? Sebenarnya Agustus gue udah mulai dikit-dikit, cuman mungkin gue nggak konsisten aja. Nggak benar-benar masih ngelirik sana ngelirik sini, nggak tiap hari tuh gue kerjain gitu kan. Belum fokus ya. Bikin konten, terus gue ngulik-ngulik AI segala macam itu nggak tiap hari tuh. Baik. Nah mungkin teman-teman di luar sana kan bilang, wah cepet banget Agustus bisa langsung naik. Ya kan Bro Dedi sudah punya background bisnis lah sebelumnya kan pasti. Jadi mungkin dari sisi pengambilan keputusan, strategi mungkin jauh lebih matang lah ya dibanding teman-teman pemula. Jadi mungkin jangan sampai mereka bilang kayak, kok baru sebulan langsung, nggak seindah itu juga ya, tergantung. Sebenarnya saya juga banyak gagalnya juga. Jadi dari awal tahun 2025 juga kan udah sempat coba, gitu kan. Sempat bikin ebook, sempat nggak jadi jual, kurang pede, blog banyak. Tapi karena mungkin bisnis gagal, jadi gue memacu diri ya, gue harus bisa nih, kalau enggak ntar gue nggak matang. Kayak gitu. Ada faktor X-nya. Ada faktor X-nya. Ya, dan tentu juga harus doa. Karena kan ada ada kuasa di luar kita lah. Asik sekali. Betul. Kuasa di luar kita tuh yang ngebantu kita. Benar.
Oke. Mantap. Nah, berarti tadi udah konvensional, ada gagal, terus mulai bisnis digital kan. Nah, especially mungkin di bidang AI sekarang ya. Nah, menurut Bro nih kan, pasti banyak kan orang di rumah ini bingung kan. Wah, gue mau bikin e-book, gue mau bikin produk digital. Tapi gue nggak ngerti sama sekali nih tentang AI. Ada nggak tips di awal ketika kita mau mulai jual produk digital? Apakah kita harus jual produk kita langsung kita buat, atau nggak apa-apa untuk jual produk orang lain? Nah, menurut Bro gimana? Nah, sebenarnya sih gue pernah punya pengalaman untuk jualan produk orang lain juga gitu. Kalau kita kan bilangnya affiliate ya, betul. Nggak ada salahnya. Ya. Kalau di produk digital pun juga ada yang namanya affiliate. Betul. Tapi kalau misalnya kita jual produk orang lain, minimal kita udah pernah nyoba. Jangan sampai kita tuh nggak nyoba. Karena kalau kita nggak nyoba, apalagi contoh nih kita mau jualan produk digital orang lain, contoh e-book orang lain atau e-course orang lain, tapi kita sendiri tuh nggak ngerti, nggak paham. Nah, itu kayak jualan apa ya? Jualan obat penumbuh rambut, tapi kita botak. Ya, nggak bisa. Minimal kita harus ngerti dulu. Betul. Seperti itu sih. Jadi at least kita coba lah. Ya, minimal kita tahu lah produk yang kita jual itu seperti apa. Betul. Nah, tapi ya aku sarankan supaya kita jualan produk sendiri. Nambah karena minimal kita kan udah effort, pasti kita ngerti lah apa yang kita jual. Kita buat sendiri dan segala macam. Ya. Oke. Ada nggak tipsnya untuk buat produknya di awal? Nah, pasti bingung. Gue mau jualan produk apa ya? Nah, jadi kan ya salah satunya affiliate. Kalau misalkan teman-teman udah affiliate dan pengen buat, ada nggak tipsnya kayak pakai apa buatnya dan harus bidang apa sih? Maksudnya apa yang kita harus bikin produk apa gitu? Kan pasti pada bingung tuh. Ada nggak tips kayak menemukan itu? Kayak Bro kan mungkin di bidang AI kemarin. Nah, apakah AI bisa membantu itu atau gimana? Ya, balik lagi kita juga bisa brainstorming dengan ChatGPT atau Gemini untuk menemukan produk yang cocok untuk kita jual. Karena produk digital itu kan banyak, contoh dari e-book, terus bisa juga e-course, terus atau misalnya sekarang ada yang namanya audiobook, atau misalnya tools, atau bisa kita jual produk jasa, bikin website, freelance. Nah, kira-kira mana nih yang coba pada intinya produk digital itu adalah otak kita yang dipindahkan untuk kita jual. Otak kita. Otak kita, pemikiran kita lah. Ya mungkin yang menjadi mental block banyak orang termasuk aku mungkin. Kita tuh suka ngerasa tuh, aduh apa sih yang bisa gue jual? Pikiran gue gini-gini aja gitu. Tapi ya minimal ada sesuatu kan yang sebenarnya tuh kadang ya kita tuh lebih tahu dari orang lain sebenarnya. Betul. Harus expert banget sih sebenarnya. Apa yang kita lebih tahu dari orang lain bisa kita jual. Nah contoh kayak Bro Ardian kan baru dari China. Mungkin gue belum pernah ke China, gue belum pernah ke Shanghai. Saya kan Bro Ardian minimal udah pernah ngerasain ke China, bisa bikin satu produk, contoh misalnya itinerary misalnya ke China dalam 7 hari. Mungkin gue berminat untuk beli seperti itu gitu. Pasti ada something yang orang lain mungkin nggak tahu dari apa yang kita tahu, dan itu bisa dijual. Berarti produk digital itu bisa jadi dari mungkin expertise kita, apa kalian kita. Yang kedua mungkin dari pengalaman ya, gitu. Dan pengalaman nggak harus yang wow banget ya. Betul. Ini tadi Bro Dedi udah kasih gua produk digital baru nih. Ya contoh misalnya, contoh lah misalnya kita pernah kerja, kita pernah lamar kerja. Gitu kan mungkin kita tahu lah tips-tipsnya untuk di hire-nya seperti apa. Bisa juga kita bikin produk digital kan untuk orang yang baru lulus, nih lo tips untuk menghadapi HRD seperti apa. Betul banget. Oke. Ya banyak sih, produk itu banyak banget. Iya. Yang penting solutif lah ya. Intinya jualah produk yang menjadi kebutuhan orang dan jawaban orang lain. Ya, apalagi mungkin sudah menjawab kebutuhan kita ya, apalagi ya. Pasti orang lain butuh juga ya. Oke. Dan ya pasti tidak terlepas dari testing lah ya. Kita harus tes juga marketnya gimana, apakah banyak atau enggak kan itu harus dipraktikin dulu baru bisa tahu kan. Kalau kita pendem terus idenya kan ya nggak bakal bisa jalan. Gitu. Berarti nanti besok kita akan jualan itinerary gimana bikin ketemu robot di Shenzhen ya. Dari day 1 sampai day 3 gimana kita bikin.
Ya kalau teman-teman mau nonton vlognya silakan, kan ada nanti di YouTube kita kayak gitu. Oke. Nah, berarti udah tahu nih sumber idenya dari mana. Eksekusinya itu apakah Bro Dedi ini lebih prefer yang mana nih? Misalkan contoh nih, apakah kita bikin video, kan ada orang yang nggak pede ngomong di depan umum, atau kita pakai ebook dan dibantu AI, apakah itu nggak masalah untuk tulisan itu dibantu sama AI? Nah, atau misalnya kita buat apa yang kayak apa worksheet atau template dan segala macam. Nah, Bro Dedi itu lebih prefer dibentuk apa? Bentuk produk digital apa? Kalau dari sendiri, dari pribadi? Kalau aku sih kan lebih main ke tools ya. Main ke tools, oke. Tapi ya sebenarnya produk digital apapun ya tergantung dari kita mau kemasnya seperti apa. E-book, e-course itu kan cuma media doang. Yang penting adalah ide kita. Gitu. Benar. Gitu. Dan kalau misalnya boleh nggak dibantu AI, ya boleh-boleh aja, tapi tetap harus ada sentuhan dari kitanya. Ya, jadi contoh misalnya kita mau bikin e-book gitu, udah dapat nih idenya, terus kita bikin isinya, contoh misalnya di Gemini atau di ChatGPT. Tapi minimal kita baca dan kita edit lagi. Jangan sampai 100% itu buatan AI. Betul. Gitu. Karena mungkin bahasanya agak beda pasti. Iya, pasti beda. Oke. Apalagi mungkin teman-teman yang baru pertama kali bikin pakai AI, pasti kan mungkin belum tahu kasih konteks bahasa ke mereka ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus jadikan referensi atau teman berpikir lah ya. Jadi jangan terlalu mentah-mentah 100%. Ya. Terus juga kita harus lihat sih, kira-kira contoh kita di POV sebagai pembaca atau sebagai pembeli, kira-kira kalau ada produk kayak gini lu mau beli nggak? Betul. Jadi jangan egois doang ya. Kalau aku juga jualan produk apapun, selalu aku prioritasin POV sebagai pembeli dulu. Kira-kira ada produk ini, lu mau beli nggak? Kalau kitanya aja jijik dengan produk kita, apalagi orang gitu kan. Betul. Gua aja jijik ngeliatnya kita, produk apa sih, sampah gitu kan. Better jangan jual. Kayak malas lah gue bacanya gitu ya. Jangan. Karena gue bikin produk pun banyak sebenarnya, e-book tuh yang aneh-aneh pun gue pernah bikin, cuma gue nggak jadi jual. Karena nggak suka. Iya. Oke. Pernah gue bikin, gue brainstorming sama ChatGPT ya. Dia kasih satu ide produk Shopee, dia bilang bikin e-book buat Shopee, dia bilang keranjang hantu. Gue sendiri aja bingung itu apa keranjang hantu kan. Iya. Disuruh ngapain? Gue udah bikin ya. Tapi gue baca-bacanya, aneh ya kayaknya. Gue nggak jual lah. Karena itu menyesatkan lah. Intinya menyesatkan. Kayak ibarat kan ilegal atau apa gitu ya. Karena belum terbukti ya better kita jangan. Baik. Nah, ada nggak Bro Dedi punya tips atau mungkin contoh nih, anggaplah kita mau bikin e-book lah ya. Mungkin e-book yang paling gampang ya sekarang. Jadi bagaimana dari info dari kepala kita itu bisa diterapkan ke AI kan, bantu kita bikin e-book. Ada nggak mungkin step kasarnya gitu kan? Misalnya contoh nih, kita mau bikin tadi itinerary untuk traveling. Nah, gimana caranya kita perintah ke GPT atau Gemini dari versi Bro untuk bisa menghasilkan e-book yang lebih baik lah, bukan yang cuman kayak ya udahlah gitu. Ada nggak tips-tipsnya gitu? Jadi kalau di yang namanya ChatGPT, LLM lah atau di Gemini, kita harus kasih dia peran dulu. Peran. Misalnya kita mau bikin e-book pergi 7 hari ke Shanghai misalnya. Nah, jadikan dia peran sebagai tool leader misalnya. Itu. Kamu adalah seorang tool leader yang berpengalaman lebih dari 20 tahun dan kamu sangat mengenali misalnya negeri China. Buatkan itinerary untuk saya dengan misalnya contoh budgetnya segini, saya mau bikin itinerary seperti itu. Dan list tempat-tempat yang menarik. Berarti yang pertama adalah peran ya? Peran, ya harus dikasih peran, karena kalau enggak hasilnya bakal random. Bakal random. Berarti contoh jadi, apakah mau jadi tour leader bisa? Ya. Atau misalkan produk lain ya? Ya. Jadi konsultan kesehatan misalkan? Betul. Ada lagi nggak selain peran ini? Selain peran maksudnya? Maksudnya tipsnya kan kasih peran yang pertama. Yang kedua ada yang lain nggak untuk membuat e-booknya atau materinya jauh lebih menarik? Ya tetap harus ada sentuhan manusia.
Ya, sentuhan manusia. Minimal adalah pengalaman kita sendiri yang kita masukkan ke dalam. Oke. Oh, berarti kan perannya sudah ada, misalkan jadi tour leader. Tapi kan isi hari, contoh nih misalnya kita mau ke China. Berarti kan kita udah isi kan. Oh, hari pertama itu di sini. Hari kedua di sini. Nah, jadi jangan sampai hari 1 2 3-nya dia yang tentuin. Gitu ya. Tetap ada sentuhan dari kitanya. Karena menurut aku gini loh, AI itu adalah alat bantu. Betul. Seperti dongkrak lah. Tapi yang mengendalikan itu tetap manusia. Harus. Jadi kalau dibilang, aduh nanti pekerjaan gua akan hilang karena AI. Kalau menurut aku enggak. Karena AI itu fungsinya adalah untuk membantu, bukan untuk menggantikan. Betul. Nah, kalau dalam konteks yang sekarang lah seperti itu. Tapi kalau nanti ke depannya ya nggak tahu ya, namanya dunia ya. Tapi sekarang menurut aku masih dalam proses bukan menggantikan tapi membantu. Makanya mungkin kita harus pelajari skill-skill yang AI nggak bisa bikin sekarang ya. Karena otak di baliknya itu adalah tetap kita. Betul. Oke, berarti yang penting tadi peran, yang kedua sentuhan manusia dan detail ya. Betul. Ada sebuah info yang dari kita pribadi untuk kita berikan ke AI. Jadi jangan sampai idenya itu semua dari dia juga. Jangan kayak contoh engineering dia yang tentuin. Berarti kan padahal kita nggak pernah pergi, kan bingung juga gitu loh. betul. Benar. Nah, dan menurut Bro Deddy nih, 2026 ini ada nggak sesuatu yang mungkin menarik untuk kita lihat dari sisi AI ini? Maksudnya kayak apakah mungkin akan ada AI baru atau mungkin ada gebrakan AI baru atau mungkin ada something yang mungkin nggak ada di 2025 itu akan ada di 2026. Perkembangan AI sih setiap hari pesat banget. Kalau dilihat ya, tools yang baru juga bermunculan. Baru keluar yang satu, keluar yang baru. Kalau sekarang kan juga 2026 tuh menurut aku lebih ke orang bikin tuh tools dimana tuh bisa ngasilin video yang benar-benar realistis. Nah sebenarnya kalau dibilang ini kemunduran dari dunia perfilman, menurut aku bisa ya bisa enggak, tapi bisa jadi ngebantu dalam arti cost untuk produksi video atau film itu pasti akan berkurang. Tapi mungkin negatifnya banyak bintang film atau artis yang mungkin akan di PHK seperti itu. Betul. Nah, atau mungkin peran penggantinya ya. Mungkin ya yang utamanya masih, tapi mungkin yang pengganti samping jadi apa namanya sih? Jadi peran pengganti lah ya. Itu mungkin bakalan bisa dihilangin ya. Kalau sekarang tuh kalau kita lihat kan baru keluar yang namanya Kling 3, Film 2 itu kan bisa hasil itu adegan yang realistis banget seperti film. Betul. Itu luar biasa banget perkembangannya. Nah 2027 nggak tahu ada arah mana lagi gitu. Betul. Kalau aku lihat sih sekarang adalah saat yang tepat untuk masuk. Karena banyak orang tuh sebenarnya terutama di Indonesia ya masih belum mengerti AI itu apa. Benar. Tapi mereka penasaran. Kalau kita bisa minimal kita paham, kita bisa sedikit lebih tahu dari mereka, pasti kita akan sedikit lebih depan dari mereka. Jangan sampai 2007 baru masuk, karena kalau 2007 baru masuk, itu mungkin udah hampir semua orang tahu AI itu apa. Udah lebih sulit lagi untuk masuk. Betul. Berarti ibaratkan zaman-zaman internet awal itu sama lah seperti AI sekarang lah ya. Awal-awal banget, orang lagi mungkin masih cuek atau orang mungkin apa sih nggak jelas apa segala macam. Nah, tapi orang mulai penasaran, mulai coba. Nah mungkin ya maksudnya Bro Deddy adalah 2026 ini saatnya kita bisa belajar lah ya, banyak belajar dan eksekusi langsung. Gimana caranya kita bisa punya mungkin bisnis dari AI ataupun setidaknya pekerjaan kita yang sekarang itu dibantu dengan AI. Betul, karena memang betul sih yang Bro Deddy bilang, apalagi di dunia film video. Gue kemarin banyak lihat ya orang-orang pre-wedding itu udah mulai pakai. Jadi ibaratkan contoh nih, dia syutingnya di taman nih ya. Tapi tamannya itu bisa dijadiin salju sama dia. Nah jadi dikira kayak lagi ke luar negeri kan, padahal itu cuma di Indonesia atau bahkan di taman, ya udah taman belakang rumahnya mungkin kita nggak tahu. Nah itu pun sudah bisa kita gila banget sih yang gue lihat kayak, maksudnya costnya kan berarti iya kan, biasa orang harus keluar negeri. Bayangin tuh kita harus bayar makeup artist, bayar
fotografernya, terus buat kita berdua lagi kan, maksudnya kalau Iya. pengantin kan, itu udah berapa tiket? 4 tiket, belum hotelnya. Hotel. Wih, Iya, iya. Di betul, sana. betul. Dan mungkin belum sempurna ya 100%, kita bisa ngomong belum 100% bisa akan menggantikan, tapi setidaknya itu sudah mengarah ke sana. Jadi ketika nanti mungkin mendekati sempurna, teman-teman nggak kagok lagi ya, benar ya. Setidaknya udah ngerti lah cara promnya, cara kerja workflow-nya ya. Oke. Nah, dari Bro Deddy nih terakhir, apa plan di 2026? Kurang lebih mau ngapain di AI ini, atau mungkin ada ekspansi bisnis lain? Kalau dari aku pribadi sih tetap mau untuk belajar lagi lah. Karena AI itu perjalanan masih panjang banget. Ini masih start di awal sebenarnya. Betul. Ya, dan sampai itu kita ketinggalan kereta. Karena ada beberapa teman aku yang masih antipati dengan AI. Bilang apa sih ini AI gitu kan. Terutama kan kebetulan aku backgroundnya tuh dari desainer di DKV. Banyak orang anak-anak DKV tuh yang ngerasa tuh AI itu bakal menggantikan mereka. Sebenarnya kan bukan menggantikan, membantu. Betul. Tapi mereka antipati gitu. Jadi menolak gitu. Ya, mungkin karena mereka punya skill gitu kan. Skill gambar, skill apa. Jadi mereka tuh antipati dengan AI. Ya sama seperti ketika telepon rumah lah, dan handphone baru keluar. Mungkin banyak orang yang membenci handphone. Apa sih itu? Tapi kan kita nggak bisa yang namanya menghentikan zaman. Betul. Ya kan, kita harus belajar dan kita beriringan tuh kita pahami dulu sebenarnya arahnya mau kemana. Betul. Ya seperti itu sih. Ya. Sama kayak ini juga ya, ojek online dulu ya. Betul. Awalnya orang demo. Ya, tapi kan sekarang semua membutuhkan kan. Betul. Nggak ada lagi yang demo. Bahkan makin mahal ya. Karena industri itu emang sudah menginginkan ini. Industri advertising juga semua udah pakai AI. Betul. Iya, nggak bisa dibendung lagi. Bahkan kayak misalnya contoh, misalnya kalau aku desainer kan kita pasti kan pakai namanya Photoshop, Illustrator. Betul. Nah, itu pun juga ada generatif AI-nya. Betul, udah disuntik lah ya di dalam ya. Betul. Bisa lo, aduh gua anti nih, gua nggak mau pakai nih. Betul. Nggak bisa. Betul. So teman-teman ingat tadi yang Bro Deddy bilang, poinnya adalah dimanapun bidang kita itu pasti sudah bisa dioptimisasi pakai AI. Betul. Dan nggak apa-apa, kayak setidaknya walaupun kita nggak ngerti prompt, jadi tahun ini jadi ngerti. Sekecil itu aja mungkin sudah sangat membantu lah ya. Nah, minimal kita tahu lah itu apa. Betul. Antara kita pakai nggak pakai ya bebas. Betul. Yang penting kita tahu dulu ini tuh apa sih. Betul Jangan banget. ketika contoh nih dari dulu kan kita pakai uang tunai, pas sejak COVID kita cashless. Dan sampai tuh kita nggak ngerti cashless itu apa, QRIS itu apa. Betul. Bahkan nggak ngerti cara bayarnya. Iya. Betul. Apalagi di China sudah kiris semua misalkan. Iya. Oke. Dan yang gue kaget teman-teman sebagai penutup, Bro Deddy ini usianya sudah senior dibanding saya. Maksudnya artinya gini, bukan masalah umur, tapi artinya mindset beliau. Walaupun mungkin beliau sudah lebih senior, bisa lumayan agak jauh senior, tapi dia masih mau belajar. Kan banyak tuh kan orang-orang tua yang kayak bilang, aduh, udah bukan zaman gua. Nah kan, tapi bro kan gua lihat keren, maksudnya mindsetnya growth mindset, artinya mau belajar AI, nggak antipati tadi, dan bahkan bisa gua bilang, kalau mau disandingin sama umur 20-an, bro masih menang. Bisa dibanding kebanyakan sekarang, kebanyakan umur 20-an kan pakai AI itu cuma buat apalah gitu kan. Tapi bro pasti jauh lebih the next level. Oke. Thank you bro atas waktunya. Semoga di 2026 ini mungkin ada satu gebrakan yang luar biasa. Mungkin kita juga belum terlalu paham tentang AI perkembangannya seperti apa. Tapi ya semoga dari podcast ini juga teman-teman terbantu yang mungkin mau belajar AI dari awal, atau mungkin awalnya mau mungkin bingung ya, mau bikin produk digital apa, atau apakah saya harus belajar AI atau enggak. Akhirnya dari sini lihat Bro Deddy bisa terinspirasi lah, ya kan, dari awal gimana punya bisnis dan gagal tapi bisa bangkit lagi, ya kan, 2 digit guys. Ya. Tadi kan bilangnya lebih dari 10, berarti gak mungkin 10 kan. Oke, thank you bro. Ya, sukses selalu ya. Thank you.